umur 40 tahun ke atas, 41, 42, dia belum memasuki masa menopause, tapi terkadang haidnya 3 bulan sekali, itu terlalu lambat, dan terkadang juga haidnya itu terlalu cepat, per 10 hari, per 20 hari haidnya sudah datang kembali, dan terkadang juga haidnya itu kadang 2 hari, 3 hari sudah selesai, tidak punya selera lagi, atau selera kita untuk berhubungan suami istri itu sudah menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Heriati Latifah. Baik teman-teman, setelah sekian lama, kurang lebih 3 minggu saya tidak membuat konten karena ada sesuatu dan lain hal, dan sekarang aku ingin membuat bahasan dari jawaban pertanyaan salah satu teman-teman kita yang telah berkomen di bawah ini, yaitu kenapa sih di saat umur 40 tahun ke atas teman kita ini mengalami perubahan siklus haid, kadang-kadang terlalu cepat dan kadang-kadang juga terlalu lambat dengan gejala-gejala tertentu. Keadaan ini dinamakan keadaan seperti apa, bermasalah atau enggak, atau gimana gitu ya pertanyaannya. Nah, penasaran kan untuk jawabannya? Jangan lupa sebelum menonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang insya Allah berguna buat kita semua. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh tulis komen di bawah ini, atau kritik dan sarannya boleh demi perkembangan channel ini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang bertanya, insya Allah akan dijawab satu persatu, dan jika memungkinkan seperti video ini akan aku buat juga kontennya supaya teman-teman lebih tenang dan lebih puas dengan jawaban yang saya berikan. Baik teman-teman, sebenarnya sangat bagus sekali pertanyaan dari seorang teman kita yang telah menanyakan kenapa sih di saat umur 40 tahun ke atas, 41, 42, dia belum memasuki masa menopause, tapi terkadang haidnya 3 bulan sekali, itu terlalu lambat, dan terkadang juga haidnya itu terlalu cepat, per 10 hari, per 20 hari haidnya sudah datang kembali, dan terkadang juga haidnya itu kadang 2 hari, 3 hari sudah selesai. Artinya keadaan seperti ini keadaan yang tidak seperti biasanya wanita mungkin umur di bawah 30 tahun akan mempunyai siklus haid yang teratur, ada 28 hari, ada yang 30 hari, atau ada yang 35 hari. Dan pada umur 30 tahun ke bawah itu biasanya haidnya itu ada yang 5 hari, ada yang 6 hari ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan oleh teman kita, kenapa sih siklus haidnya itu terkadang terlalu cepat, terkadang terlalu lambat, dan haidnya pun sangat sedikit, tidak seperti biasanya di saat umur 30 ke bawah. Nah, jadi ya teman-teman, buat teman-teman atau ibu-ibu atau orang tua kita yang mungkin mengalami itu di saat umur 40 tahun ke atas, ini adalah masa yang dinamakan masa perimenopause, atau masa di mana tubuh kita itu mengalami masa-masa perubahan siklus haid, di mana waktu ini adalah waktu sebelum terjadinya menopause, dan ini terjadi beberapa bulan atau beberapa tahun, setahun atau 2 tahun atau beberapa bulan sebelum terjadinya menopause. Untuk mengenali tanda-tanda kita memasuki, atau teman kita atau orang tua kita itu sedang mengalami atau memasuki masa perimenopause, yaitu ada beberapa tanda yang bisa kita kenali ya teman-teman. Tanda yang pertama yaitu terjadinya perubahan siklus haid. Nah, haid kita itu bisa terlalu cepat dan bisa juga siklus haid kita itu terlalu lambat.
Tanda yang kedua kalau kita sedang memasuki masa perimenopause yaitu perubahan penampilan fisik. Bagaimana sih? Nah, seperti payudara kendor, rambut mulai rontok, kulit juga mulai kendor ya. Kemudian massa otot juga sudah berkurang dan ada juga yang mengalami nyeri dan nyeri sendi, kaku otot ya teman-teman. Kemudian ada juga tandanya itu berat badan bisa bertambah. Nah, jika teman-teman memiliki tanda-tanda fisik seperti ini di saat umur kita di atas 40 tahun, nah bisa jadi teman-teman sudah memasuki masa perimenopause. Tanda yang ketiga yaitu perubahan psikologis. Nah, ditandai dengan adanya emosi yang sering berubah-ubah, sering marah atau terkadang suka sedih ya. Pokoknya berubah-ubah, kadang bahagia gitu. Kemudian depresi, sering sulit tidur. Nah, ini adalah tanda-tanda kalau kita itu sedang mengalami perubahan psikologis di saat kita akan mengalami masa perimenopause. Kemudian mudah lelah, sulit konsentrasi. Nah, ini sering sekali dialami oleh orang tua kita atau buat teman-teman yang sedang mengalami masa perimenopause. Tanda yang keempat di saat kita memasuki masa perimenopause yaitu adanya perubahan seksualitas seperti vagina lebih kering dan penurunan libido atau hasrat ingin beraktivitas seksualitas kita itu sudah menurun, alias mungkin tidak punya selera lagi atau selera kita untuk berhubungan suami istri itu sudah menurun. Nah, itu ya teman-teman 4 tanda kalau kita telah memasuki masa perimenopause. Atau masa perimenopause itu perlu diketahui masa di mana kita itu akan memasuki masa menopause. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, di saat kita sebelum menopause atau menopause itu berhentinya haid, itu sebelumnya beberapa bulan sebelumnya itu kita akan memasuki masa perimenopause dengan 4 tanda-tanda yang telah aku paparkan di atas tadi. Selain tanda yang telah aku sebutkan di atas tadi ya teman-teman, ternyata masa perimenopause ini akan menimbulkan gejala yang dirasakan oleh wanita ya teman-teman atau ibu-ibu. Nah, gejala yang dirasakan ini seperti mudah gerah, berkeringat malam, badan terasa panas, terus ada juga nyeri sendi atau kaku otot, dan ada juga migran, sakit kepala, serta ada juga yang mengalami jantung berdebar-debar. Jadi ya teman-teman, itulah paparannya tanda-tanda di mana kita telah memasuki masa perimenopause atau masa sebelum menopause. Ada tanda-tandanya yang perlu kita kenali dan ada juga gejala-gejala yang perlu kita kenali yang akan kita alami. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga teman kita yang bertanya masalah ini cukup menerima dengan jawaban ini. Dan jika teman-teman punya pengalaman atau pertanyaan apapun, boleh tulis coret-coret di bawah ini ya teman-teman. Insya Allah akan membantu perkembangan channel ini, dan jika memungkinkan pertanyaan teman-teman juga akan aku jawab dengan konten-konten aku yang selanjutnya. Dan terima kasih, jangan lupa tonton video-video aku yang sebelum-sebelumnya, insya Allah berguna. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.